Perkenalkan, saya Mita dari tingkat 2C Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya membuat video yaitu mengenai materi tentang proses persalinan. Simak video berikut ini. Pengertian persalinan. Persalinan adalah suatu proses di mana seseorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta. Dan selaputnya, di mana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam. Sedangkan dalam pengertian sehari-hari, persalinan sering diartikan serangkaian kejadian pengeluaran bayi yang sudah cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain berlangsungnya dengan bantuan atau tanpa bantuan. Istilah-istilah persalinan berhubungan dengan tuanya umur kehamilan dan berat badan bayi yang dilahirkan. Yang pertama, abortus, pengeluaran buah kehamilan sebelum usia kehamilan 22 minggu atau bayi dengan berat badan kurang dari 500 gram. Yang kedua, ada partus imartus, pengeluaran buah kehamilan usia antar 22 minggu sampai 28 minggu atau bayi dengan berat badan antar 500 gram sampai dengan 999 gram. Yang ketiga ada partus pramatus, pengeluaran buah kehamilan usia antar 28 minggu sampai 37 minggu atau bayi dengan berat badan dengan 1000 gram sampai dengan 2499 gram. Yang keempat ada partus maturus atau aterne, pengeluaran buah kehamilan antar usia 37 minggu sampai dengan 42 minggu atau bayi dengan berat badan antar 2500 gram atau lebih. Jenis-jenis persalinan. Yang pertama, persalinan spontan adalah persalinan berlangsungnya dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir. Yang kedua, persalinan buatan adalah persalinan dibantu tenaga dari luar, misalnya ekstasi dan forceps atau operasi sesquiokaseria. Yang ketiga ada persalinan anjuran. Persalinan tidak mulai dari sendirinya tetapi berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitoksin atau prostaglandin. Tanda-tanda persalinan. Yang pertama, timbulnya kontraksi uterus, biasa juga disebut dengan his persalinan, yaitu his pembukaan yang mempunyai sifat sebagai berikut. 1. Nyeri melingkar dari panggul memancar ke perut bagian depan. 2. Pinggang terasa sakit dan menjalan ke depan. 3. Sifat teratur, interval makin lama makin pendek dan kekuatannya makin besar. Yang keempat, mempunyai pengaruh pada pendataran dan pembukaan serviks. Yang kelima, makin beraktivitas ibu akan menambah kekuatan kontraksi. Yang keenam, kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan pada serviks atau frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit. Kontraksi yang terjadi dapat menyebabkan pendataran, penipisan, dan pembukaan serviks. 2. Penipisan dan pembukaan serviks. Penipisan dan pembukaan serviks ditandai dengan adanya pengeluaran lendir dan darah sebagai tanda pemula. 3. Body sow atau lendir disertai darah dari jalan lahir dengan pendataran dan pembukaan lendir dari kanalis cephalic keluar disertai dengan sedikit darah. Pendarahan yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah segmen bawah rahim hingga beberapa cap hair dari darah terputus. Yang keempat, prematur rupture of member adalah kekuatan cairan banyak serta mendadak dari jalan lahir. Hal ini terjadi akibat ketuban pecah atau selaput janin robek. Ketuban biasanya pecah kalau pembukaan lengkap atau hampir lengkap, dan dalam hal ini keluarnya cairan merupakan tanda yang lambat sekali. Tahapan-tahapan jalannya persalinan dibagi dalam 3 kala. 1. Kala 1 atau kala pembukaan adalah dimulai dari his persalinan yang pertama sampai pembukaan serviks menjadi lengkap. Yang kedua, kala 2 atau kala pengeluaran dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Yang ketiga, kala 3 atau kala uri dimulai dari lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. 1. Pasage adalah jalan lahir. 2. Power atau kekuatan ibu, his dan tenaga mengencang. 3. Pasager hasil konsepsi atau janin dan plasenta. 4. Pasien atau psikologis ibu
atau juga kecemasan dan kesiapan menghadapi persalinan. 6. Position atau posisi ibu saat bersalin. Faktor yang menyebabkan nyeri saat persalinan. Faktor fisiologis. 1. Ketakutan. 2. Panik. 3. Harga diri rendah. 4. Marah pada bayi. 5. Takut hamil. 6. Gangguan aktivitas seksual. Lalu, faktor fisiologis nyeri. 1. Pembukaan dan penipisan serviks. 2. Segmen bawah rahim tegang. 3. Ligmen uterus meregang. 4. Peritoneum tertarik. 5. Kandung kemih tertekan. 6. Hipoksia. 7. Vagina tertekan. 8. Multi atau primapara. Faktor persepsi dan toleransi terhadap nyeri. 1. Intensitas persalinan. 2. Kematangan serviks. 3. Posisi janin. 4. Karakteristik panggul. 5. Kelelahan. Jika terjadi nyeri, alangkah baiknya melakukan 1. Teknik relaksasi nafas dalam. 2. Teknik imajinasi. Yang ketiga, aromaterapi. Yang keempat, teknik distraksi, seperti memfokuskan perhatian diri pada sesuatu selain pada nyeri. Misalnya 1. Mengobrol dengan orang lain. 2. Mendengarkan musik. 3. Memfokuskan kebahagiaan akan kelahiran anak. Yang kelima, teknik rangsangan dan masase atau pijatan. Itu tadi pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya meminta maaf. Dan saya juga berterima kasih karena telah menonton video saya. Dadah!